Jadi memang ada beberapa tingkatan neraka ya. Ada tingkatan neraka. Ada neraka khusus Allah berikan, sediakan kepada orang-orang kafir, orang munafik, orang-orang musyrik ya, dengan sebutan neraka jahanam. Selebihnya itu ada beberapa neraka lagi. Ada neraka hutama, ada neraka wa'il, ada neraka humazah dan lain sebagainya. Nah, itu banyaknya kepada kita umat Islam yang banyak meninggalkan perintah-perintah Allah. Misalnya neraka wa'il itu disebutkan bagi mereka yang selalu meninggalkan ibadah sholat. Nah, itu disiksanya di wa'il itu, di neraka wa'il. Atau perintah-perintah yang lain bagi orang yang memang pelit, itu juga ada nerakanya tersendiri gitu. Jadi intinya memang neraka yang Allah ciptakan itu sebagai kehidupan akhir dari orang-orang pendosa, memang Allah beda-bedakan gitu. Cuman bagi mereka yang ingkar secara mutlak, itu memang hanya neraka jahanam, karena itulah seburuk-buruk tempat kembali itu. Tapi neraka-neraka lain dengan rahmat dan ampunan Allah, kita bisa keluar dari sana gitu, setelah melalui proses hukuman. Yang jelas, seringan-ringannya siksaan neraka itu ketika engkau menginjak sebuah kerikil, maka otakmu itu mendidih, kata Rasulullah. Iya, otaknya ini mendidih. Bagaimana kaki, bagaimana perut, bagaimana tangan. Saking panasnya. Dan itu seringan-ringannya siksa neraka. Itu yang paling ringan. Apalagi yang lain. Iya. Dan bikin merinding kalau udah cerita neraka itu. Dan repotnya ini banyak orang yang agak nantangin dengan siksa Allah ini. Nauzubillah. Siksa dunia aja bikin dia jerit, apalagi siksa akhirat. Masya Allah. Dan itu terus menerus terjadi. Begitu disiksa, kita mengalami kematian, dihidupkan lagi. Mati lagi, hidup lagi, terus seperti itu. Yang ada cuma teriakan, rasa aduh, sakit dan lain sebagainya. Dan yang terpenting itu pasti rasa penyesalan. Menyesal. Bahkan dari beberapa orang yang digambarkan Allah melalui Al-Quran itu, ada minta dihidupkan kembali walaupun 5 menit. Iya, minta dihidupkan lagi sama Allah agar dia mau berbuat baik, agar dia bisa berbuat baik. Karena tidak ada kebaikan dalam hidupnya, ini luar biasa. Makanya kita harus betul-betul sadar diri. Iya, dunia ini hanya tipuan. Allah diberikan dunia ini sebagai ujian yang kadang bisa menipu kita. Ya, kenapa dibilang menipu? Karena dia bisa menghilangkan tujuan kita dalam hidup. Gitu. Kita merasa hidup kita akan selamanya, padahal tidak. Kita merasa harta kita dapat membawa manfaat kepada kita, gitu. Padahal tidak. Kalau kita tidak lakukan atau kita gunakan menurut aturan Allah dan lain sebagainya gitu. Jadi kehidupan dunia hanya kehidupan yang menipu bagi segolongan manusia.